ajal beliau, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, sudah dekat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menghakikatkan, merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan ucapan dan perbuatan beliau, mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli di sujud dan ruku beliau tidak berbatas, tidak 3 kali, tidak hanya 1 kali, yuksir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak. Jadi di sini tanpa batas. Seseorang mengulang-ulang terus di ruku dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Demikian pula lah ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Tidak bisa seorang muslim hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja untuk beragama, tetapi wajib bagi dia pula untuk kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena apa? Ya. Karena ada sebagian kelompok yang mereka menggaungkan bahwasanya Islam itu hanya Al-Quran saja. Mereka tidak membutuhkan hadis untuk mengerti Islam. Mereka mengingkari sunnah Nabi. Mereka mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak yang terhasut. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum tsaqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan untuk kalian 2 hal yang sangat besar. Tsaqalain. Tsaqalain dari kalimat tsaqil, tsaqil sesuatu yang berat. Ya, bahasa Arabnya berat apa? Tsaqil. Tsaqil. Lawan dari berat, ringan, khafif. Kata Rasulullah, tsaqalain. Taraktu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan untuk kalian 2 hal yang sangat besar, warisan Nabi. Lan tadillu, mustahil untuk kalian sesat. In tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Kemudian tadi ayat yang dibaca. Ya, wa ma anzalna ilaika dzikra illa litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau ya Muhammad kecuali agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka. Nah, jangankan tingkat kaum muslimin yang sudah jauh sekarang ini ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kacau balau bahasa Arab yang mereka miliki sekarang ini. Ya. Jadi bahasa Arab terakhir menjadi rujukan itu adalah di zaman sahabat atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tertaklukkannya Romawi, Persia, sudah tidak dijadikan lagi setelah itu rujukan dalam berbahasa Arab, dalam ilmu nahwu, dalam ilmu sharaf. Kenapa? Karena sudah bercampurnya orang-orang Arab dengan orang-orang Ajam sehingga membuat bahasa mereka rusak. Apalagi sekarang. Dulu saja sudah banyak tercampur sehingga sudah tidak dijadikan lagi rujukan.
Nah, mereka para sahabat saja yang masih bersih, yang masih murni bahasa Arab mereka, untuk memahami Al-Quran hanya bermodalkan bahasa Arab saja, mereka keliru. Apa contohnya? Contohnya, ada yang bisa menyampaikan? Abu Ubaidillah? Tentang surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath tadi Ustaz. 3 sahabat yang puasa? Oh, bukan. Bukan, itu sunnah. Itu amal. Quran. Apa? Wudu gimana? Jadi kalau di ayat terasa mulai Pas apa? sudah sholat langsung dulu. Allah alam. Iman? Anda kurang jelas atau apa? Allah alam. Tapi yang jelas diantaranya adalah ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman yang tidak tercampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka untuk mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Yang sahabat pahami, ketika seorang mukmin dia masih melakukan kezaliman, dia tidak akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Dan ini menjadi beban bagi mereka. Sekalipun mereka beriman, tetap mereka tidak akan selamat. Mereka keluhkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu laisa kama tadhunnun." Itu bukan seperti yang kalian kira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang seperti kalian pikirkan. Wa innama kama qala al-'abdus salih, tetapi maksud dari ayat tersebut sebagaimana ucapan seorang hamba yang saleh. Maksudnya Luqman berwasiat kepada putra beliau, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau syirik, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wahai putraku, jangan engkau syirik, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang dimaksud dengan kezaliman di surat Al-An'am tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, adalah asyirik. Orang-orang yang beriman yang tidak tercampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, itu yang dimaksud. Dengan kesyirikan apapun, besar atau kecil, maka untuk mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Tidak bisanya kita untuk memahami Al-Quran itu dengan bermodalkan bahasa Arab saja. Apalagi contohnya? Ya? Salat 5 waktu. Karena secara bahasa salat adalah ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Jadi kalau sallu mungkin berdoalah gitu. Padahal salat itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, khudhu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula wasariqu wasariqatu. Ini pendalilan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, ya. Contoh-contoh yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Tadi yang disebutkan adalah yang pertama tadi, ya. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala untuk membantah mereka yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya mencukupkan dengan Al-Qur'an saja. Tadi apa tadi? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasariqu
wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, wasariqu pencuri laki-laki, wasariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangan mereka. Potonglah tangan-tangan mereka. Dari pergelangan tangan dikatakan tangan, dari siku ke ujung kuku tangan, dari pangkal lengan yang menempel dengan bahu pun dikatakan yadun. Yad, ya, mencuci tangan di awal wudu, apakah sampai siku? Enggak, hanya sampai pergelangan tangan. Taunya dari mana? Sunnah Nabi. Mencuci tangan setelah membasuh wajah sampai ke siku, bukan sampai ke pangkal lengan. Dari mana? Oh, dalam ayat Al-Quran ada wagsilu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pun lengan juga, pun yad juga, tangan juga. Ya. Dalam bahasa Arab itu semua tangan. Yang menafsirkan maksud dari tangan di dalam ayat Al-Quran adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghukumi pencuri dengan potong tangan hanya dari pergelangan tangan, ya. Nah, walhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah, mereka dikatakan ahlu sunnah karena mereka berpedoman dalam beragama ini dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah hum ahlul Quran. Ahlu sunnah mereka adalah ahlul Quran. Bukan artinya ahlu sunnah mereka hanya mencukupkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa Al-Quran. Ini lebih keliru lagi kalau memahami seperti ini. Ahlu sunnah hum ahlul Quran. Ya. Ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang berfanatik dalam berislam sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah Nabi mencakup ayat Al-Quran dan semua yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walhamdulillah, dan termasuk dari karamah untuk seorang muslim saat ini ketika dia masih mau berpedoman dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dia beragama. Karamah wa a'zamul karamah, dan karamah yang paling puncak, yang paling agung yang Allah anugerahkan adalah ketika dia masih bisa berislam dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan seorang Sunni dia tidak pernah merasa sudah menguasai seluruh apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang pemahaman dia bertahun-tahun pun bisa keliru, ya. Karena itu terus kita mendalami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan itu kita tergolong mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Seseorang di dunia ini dia bersama Allah di setiap urusannya, kecilkah urusan tersebut atau besar, Allah bersamanya. Selalu berpedoman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap ibadah
aqidah, muamalah dan akhlak, dan berharap di akhirat pula kita dikelompokkan, digolongkan di golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti manusia di padang mahsyar itu ada golongan-golongan, kelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Nah, almaru ma'aman ahab, ketika ada orang yang suka bermusik, menari, bersama orang-orang yang bermusik, bersama orang-orang yang menari. Ada seseorang yang suka mencela ulama, mencela syariat Islam, bersama mereka nanti mereka digolongkan. Ada benderanya. Nah, demikian pula yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tulus, ya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak kecintaan dia dari segenap makhluk, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling dicintainya, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bersama beliaulah kita digolongkan di hari kiamat. Allahumma amin ya rabb. Nah, kita masuk pada bab yang ke-29, masih dalam Kitabul Iman, Kitab Al-Iman, atau istilah lainnya adalah Al-Aqidah. Istilah lainnya adalah Al-Aqidah. Jadi kalau ulama salaf dulu mengistilahkan Al-Aqidah itu dengan apa? Al-Iman. Dengan As-Sunnah juga. As-Sunnah, As-Syari'ah, Al-Iman. Baik. Dan sangat baik sekali Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan Al-Iman. Kalau muqaddimah Muslim, muqaddimah Sahih Muslim, itu isinya tentang ilmu mustalah hadis. Ya, banyaknya tentang ilmu mustalah al-hadis. Selain Al-Imam Muslim pula, beliau menulis kitab tentang ilmu mustalahul hadis, yaitu nama kitabnya adalah At-Tamyiz. At-Tamyiz. Al-Imam Muslim menulis juga khusus ilmu mustalahul hadis. Apa nama kitabnya? At-Tamyiz, bukan tamyiz di ilmu nahwu ya. Bedakan, ada marfu' di ilmu mustalah, ada marfu' di ilmu nahwu, ada tamyiz. Nah, ada kitab At-Tamyiz lil Imam Muslim yang berisikan ilmu mustalahul hadis. Ada istilah tamyiz dalam ilmu nahwu. Baik. Jadi masing-masing istilah untuk ilmu yang berbeda pula maknanya. Nah, qala al-Imam Muslim, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau yang membuat bab di kitab Al-Minhaj ini, Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Ya, beliau beri nama dengan kitab dengan nama Al-Minhaj. Nah, beliau pun banyak menukil dari Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad yang pertama kali membuat bab di dalam Sahih Muslim. Ya, Imam Muslim tidak membuat bab di dalam Sahih Muslim. Entah beliau berpendapat dengan pendapat para ulama yang tidak boleh menyela hadis-hadis Nabi dengan ucapan-ucapan manusia. Banyak ulama yang berpendapat demikian. Ya, entah Imam Muslim termasuk dari itu, ya, dan maksudnya tidak baik menyela hadis Nabi dengan ucapan-ucapan manusia, yang hadis Nabi itu datang dengan kejelasan, enggak samar. Ya, datang dengan kejelasan, tidak samar. Jadi tidak perlu lagi diperjelas. Tapi tingkatan ilmu manusia kemudian surut, bukan tambah baik, tetapi tambah surut. Perlunya
kaum muslimin untuk dibimbing ya dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan dibuat bab untuk hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengurang hadis yang sama dengan banyak bab yang berbeda, menunjukkan fikih dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang itu tidak bisa ditempuh oleh kebanyakan kaum muslimin. Jelas ini ya. Jadi banyak kaum muslimin mereka tahu hadis tapi mereka tidak bisa menjadikan hadis tersebut sebagai dalil ya untuk permasalahan yang mereka hadapi. Nah disinilah bagaimana mereka para ulama ahli fikih mengambil hukum dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mempermudah kaum muslimin setelah itu mereka memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab itlaq ismil kufr ala at-ta'n fi an-nasab wan niyahah. Bab diitlakkan kalimat kufur, kata kufur kepada mereka yang mencela nasab dan yang melakukan niyahah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya insyaallah nanti akan kita baca secara jelas ya, bagaimana mengitlakkan kalimat kufur kepada maksiat yang apabila seseorang menghalalkan maksiat tersebut maka dia telah syirik atau dia telah jatuh pada kufur. Membuat syariat itu hukumnya apa? Membuat syariat apa hukumnya? Syirik. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu hukumnya apa? Syirik. Kalau syirik sudah pasti kufur. Kalau kufur belum tentu apa? Syirik. Nah, syirik ini dari sisi apa? Karena membuat syariat itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dikatakan mereka syirik terhadap pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, karena mereka menaati pendeta mereka ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau syariat-syariat yang dibuat oleh pendeta tersebut. Membuat syariat hukumnya apa? Syirik. Ya. Manusia membuat syariat apa hukumnya? Syirik. Jelas ini ya. Karena yang mempunyai hak untuk membuat syariat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini syirik dalam hal apa, Farhan? Khata. Apa? Uluhiyah. Rububiyah. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Syara'a lakum minad din. Allah yang membuat syariat untuk kalian dari agama ini. Asma wa sifat. Memang asma wa sifat ini kaitannya erat dengan rububiyah. Sebagian ulama kan memasukkan rububiyah itu dengan asma wa sifat itu menggabungkan antara rububiyah dengan asma wa sifat itu satu. Sebagian ulama membagi tauhid menjadi berapa? Dua. Ini sudah coba diulangi lagi. Coba Farhan atau siapa? Taufik bisa ulang. Tauhid ada yang membagi menjadi tiga, ini jelas ya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kan ini masyhur, ma'ruf. Ada sebagian ulama membagi tauhid itu menjadi dua. Apa itu? Ya? Tauhidul ma'rifah wal isbat. Satu lagi, jazakallah khair. Al-qasad wa talab. Nah. Yang satu adalah tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhidul ma'rifah itu tadi.
mengenal Rabb dengan rububiyahnya, wal isbat penetapan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhidut talab wal qasad artinya menunggalkan Allah dalam talab, ya, dalam talab yang diinginkan, wal qasad yang dimaksudkan dalam apa? Ibadah. Yang dimaksudkan dalam ibadah Allah, yang dituju dalam ibadah adalah Allah. Tauhidul uluhiyah. Nah, ini dihafal ya. Penting. Jadi nanti kita bisa menjawab ketika sebagian orang mengatakan nih trinitas nih. Salafi ini trinitas. Kenapa kayak apa? Apa katanya? Apa? Iya. Apa istilah merekanya? Ya trinitas kayak Kristen kayak gitu. Salafi itu kayak gitu. Membagi tauhid menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Padahal ya, para ulama membuat istimbat seperti itu untuk memudahkan orang-orang zaman sekarang yang dangkal akal untuk memahami tauhid. Ketika kebanyakan sekarang ini orang yang mengucapkan la ilaha sekarang, tidak bisa kita katakan kebanyakan. Sebagian orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini masih juga mendatangi kuburan, meminta berdoa ke kuburan keramat, beribadah di kuburan keramat. Ketika kita ajak mereka untuk bertauhid, langsung mereka mengatakan kami sudah bertauhid. Dan ketika kita kejar apa tauhid yang kalian maksud, adalah tauhid Allah satu-satunya yang mengatur, mencipta alam semesta. Kita salahkan enggak? Memang benar yang mereka katakan itu adalah tauhid, tetapi yang kita maksud dari tauhid adalah tauhid bagaimana menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena itulah para ulama mereka membagi apa? Tauhid menjadi 3, tauhidul uluhiyah, rububiyah, asma sifat, dan atau membagi menjadi 2 tadi. Al-ma'rifah wal isbat dan tauhid at-talab wal qasad. Tujuannya untuk itu juga. Ya. Nah. Baik. Nah, kita baca di sini bab itlaq ismul kufur ala ta'an fin nasab wan niyahah. Bab pelepasan kalimat kufur, maksudnya diitlaqkan kalimat kufur kepada yang mencela nasab dan yang niyahah. Niyahah ini yang meratap. Ini kita bahasa Indonesianya adalah meratap. Insyaallah nanti akan kita bahas. Baik. Nah, lebih baik kita bahasnya ketika sudah masuk hadis insyaallah. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah afdal abna Muhammad ibn Ibrahim Abi Syaibah. Ya. Yang paling afdal dari putra Muhammad ibn Ibrahim Abi Syaibah. Ya, nama Abu Bakar adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Abi Syaibah. Mempunyai 2 orang saudara, yang satu Utsman bin Abi Syaibah, yang satu lagi Qasim bin Abi Syaibah. Utsman thiqah, Qasim dhaif. Nah, dan yang paling afdalnya adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim. Pakai kha ya, bukan pakai ha. Ada Hazim, ada juga nama orang Hazim, nama ulama Hazim ada juga. Ya, Hazim itu adalah orang yang kuat pendiriannya, yang berprinsip, itu Hazim namanya. Maksudnya orang yang berprinsip, orang yang kuat, yang kokoh berprinsip adalah Hazim. Ini Khazim. Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim.
dijuluki dengan Ad-Darir. Ad-Darir artinya si buta. Ad-Darir artinya si buta. Beliau pernah diundang oleh Harun Ar-Rasyid ke Istana Negara. Ya, karena Harun Ar-Rasyid ini sering mengundang para ulama, dekat beliau dengan ulama-ulama sunnah ini, subhanallah ya. Karena itu sunnah di zaman Harun Ar-Rasyid itu kuat. Di zaman Imam Malik, di zaman Al-Auza'i, Laits ibn Sa'ad, ya. Ahli bid'ah mereka nyaris tidak kelihatan. Nah, ketika zaman Imam Ahmad yang naik adalah anak dari Harun Ar-Rasyid yang ada di sekitar Ma'mun, anak dari Harun Ar-Rasyid apa namanya? Pertama Al-Amin, hanya berapa bulan wafat, ganti sama Ma'mun. Ma'mun ini dikelilingi oleh banyak ahli bid'ah. Barulah pada saat itu kebid'ahan bermunculan dan merajalela. Justru ulama-ulama sunnah banyak yang ditangkap, banyak yang dipenjara, banyak yang dibunuh, ya, di antaranya Imam Ahmad. Nah, tetapi kaum muslimin pada saat itu sudah banyak mereka di atas sunnah Nabi SAW. Ahlu sunnah kebanyakan mereka, terlebih di Baghdad. Ya, karena itu Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau itu rujuk mendapatkan hidayah sunnah ketika beliau hijrah ketika beliau bermukim di Baghdad, baru banyak mendapatkan pencerahan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, sehingga beliau kembali atau beliau rujuk dari pemikiran yang beliau buat sendiri Asy'ariyah dengan menulis kitab Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Karena apa? Banyak orang-orang murid-murid Imam Ahmad yang menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, tetapi itu sendiri nggak diakui oleh para pengikutnya. Itulah kalau sudah kefanatikan itu menempel, ya. Kalau sudah kefanatikan itu merasuki seseorang, pemimpinnya sendiri rujuk, nggak mau rujuk ya. Nah, di zaman Harun Ar-Rasyid, beliau Harun Ar-Rasyid ini suka mengundang para ulama-ulama sunnah, minta nasihat, minta pandangan. Gimana nih Imam Malik? Ka'bah kita jadikan 2 pintu enggak? Harta ada. Hadis Nabi pun mengatakan demikian. Bikin Ka'bah itu seharusnya 2 pintu. Pintu masuk, pintu keluar. Yang asalnya di zaman Abdullah bin Zubair sudah dijadikan Ka'bah itu 2 pintu. Di zaman Rasulullah SAW beliau menahan diri untuk menjadikan Ka'bah 2 pintu karena orang-orang Quraisy baru masuk Islam. Kalau Ka'bah di otak-atik oleh Rasulullah SAW, khawatir sebagian mereka yang belum begitu kuat keimanan mereka, yang lebih masih mencintai Ka'bah daripada Rasulullah SAW, akan membuat kegaduhan. Laula kana qaumuki hadithu ahdin bi kufr la ja'altul ka'bata babain, kata Rasulullah SAW. Kalaulah kaummu wahai Aisyah tidak baru masuk Islam, aku akan jadikan Ka'bah itu 2 pintu. Jadi menunda untuk menyampaikan ilmu karena sebab kemaslahatan atau uzur, itu hukumnya boleh. Contoh dalilnya ini, ya. Di zaman Abdullah bin Zubair, berarti kaum muslimin kan sudah kuat itu. Ya, di zaman Abdullah bin Zubair, beliau yang menguasai Makkah, beliau jadikan Ka'bah 2 pintu. Diperangi oleh Hajjaj bin Yusuf, dikembalikan lagi jadi 1 pintu. Nah, Hajjaj belum sampai kepada beliau, kepada dia hadis tentang Ka'bah itu 2 pintu. Nah, di zaman Harun Ar-Rasyid, beliau minta pandangan, pendapat
kepada Imam Malik, fatwa dari Imam Malik, gimana kita bikin Ka'bah 2 pintu? Kata Imam Malik, jangan, biarkan saja seperti itu. Jangan sampai Ka'bah menjadi mainan para penguasa. Penguasa ini 2 pintu, nanti udah turun besoknya enggak 1 pintu, besoknya lagi 2 pintu. Sedangkan Ka'bah adalah syiar min sya'airil Islam, min sya'airillah, yang tidak pantas untuk diperbuat, yang tidak pantas untuk dibuat seperti itu, mainan-mainan para penguasa. Nah, ini Harun ar-Rasyid. Nah, pernah beliau mengundang Abu Muawiyah Ad-Darir, ya, dicucikan tangannya oleh Harun ar-Rasyid. Dicucikan tangannya, kemudian diberitahukan kepada Abu Muawiyah, tadi kau tahu nggak siapa yang mencucikan tanganmu? Dia Harun ar-Rasyid. Nah, jadi kerendahan hati seorang raja, Harun ar-Rasyid. Nah, wajib ya, merendahkan hati itu hukumnya wajib. Kalau tidak merendahkan hati berarti dia terkena penyakit apa? Kibar. Penyakitnya iblis. Nah, penyakitnya iblis. Kalau sudah kibar berarti ada berjangkit hasad itu. Itu sudah sepaket. Sebagaimana iblis hasad kemudian kibar. Anak Adam gitu juga. Yang membunuh hasad, dengki, sombong sampai membunuh. Ya. Nah, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan hati karena Allah, Allah akan angkat dia. Allah akan angkat dia. Harun ar-Rasyid sampai sekarang disebut nama beliau sebagai raja terbaik Abbasiyah. Nah, kerendahan hati beliau. Hak artinya tahwilus sanad, kembali sanad ke al-Imam Muslim rahimahullah. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana wa haddatsana Ibnu Numair wa lafdhu lahu. Kalau Imam Muslim bilang Ibnu Numair maksudnya adalah siapa para? Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, ya. Qala haddatsana Abi Abdullah ibn Numair. Nah, wa Muhammad ibn Ubaid kulluhum. Nah, kulluhum ini siapa? Kalau lihat sanad, nah, kulluhum mereka semua, siapa itu? Abu Muawiyah, Abdullah ibn Numair, dan Muhammad ibn Ubaid, 3. Semua yang 3 ini kulluhum anil A'mash, mendapat hadis yang sama dari Al-A'mash. Al-A'mash punya 3 murid untuk hadis ini. Ya, tidak menutup kemungkinan banyak juga perawi-perawi lain. Cuman untuk sanad ini ada 3 murid. Untuk sanad ini, siapa itu? Abu Muawiyah, Abdullah ibn Numair, dan Muhammad ibn Ubaid. Nah ini yang dikatakan al-mutaba'ah. Kalau dalam ilmu hadis ada syawahid wal mutaba'ah. Al-mutaba'ah adalah penguat sanad dari jalur yang lain. Misalnya di sini Abu Muawiyah yang menguatkan beliau adalah riwayat Abdullah ibn Numair dan Muhammad ibn Ubaid. Ya, mereka saling menguatkan, namanya ini mutaba'ah untuk satu sanad dengan sahabat yang sama. Kalau penguat tersebut datang dari sahabat yang lain, hadisnya sama atau maknanya sama, maka itu namanya syawahid. Namanya adalah syawahid, penguat
dengan jalan sanad yang lain dari sahabat yang berbeda. Nah, kulluhum 'anil A'mash. Al-A'mash, siapa nama Al-A'mash? Ini kayak ulama-ulama besar seperti ini harus tahu namanya. Hudzaifah. Udah lama kita nggak belajar Sahih Muslim ya. Kayak gini sekarang nih. Masya Allah, ini Wildan jawab Sulaiman ibn Mihran. Nah, jazakallah khair. Barakallahu fiik Wildan. Nah, Al-A'mash namanya adalah Sulaiman ibn Mihran. Kunyah beliau Abu Muhammad. Laqab beliau Al-Mushaf. Al-Mushaf, si Quran. Kenapa dibilang mushaf? Karena kekuatan atau kemungkinan Al-A'mash untuk Al-Quranul Karim. Jadi beliau sangat mungkin sekali hafalannya. Ya, seperti air mengalir. Al-Quran itu mudah sekali dari lisannya. Dijuluki dengan mushaf. Ya, Al-A'mash. Dan julukan beliau yang lainnya adalah Al-A'mash. Apa arti Al-A'mash? Adalah yang cacat matanya. Buta. Buta juga. Dan butanya bukan buta biasa. Tapi mengalir keluar air dari mata beliau ini. Ya, sampai beliau mengatakan kalau seandainya aku ini tukang sayur, orang-orang nggak akan ada yang mau beli kepadaku. Orang jijik melihat mukaku. Ini kata Al-A'mash. Kata beliau nih. Kalau aku ini tukang sayur, law kuntu baqalan, kata beliau. Baqal itu tukang jualan bukul. Bukul itu sayur mayur. Ya. Pernah ditawarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukul, tetapi Rasulullah mencium ada bau yang kurang sedap, kurrath, yaitu seperti daun bawang. Rasulullah gak makan. Nah, itu sayur-sayuran. Lau kuntu baqalan, kalau seandainya aku ini tukang sayur, orang-orang tidak akan ada yang mau beli. Karena orang-orang jijik melihat mukaku, itu kata beliau. Ya, berair terus mata beliau. Tapi karena beliau ulama sunnah, orang berebut untuk duduk di hadapan beliau. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini semua sebagai dalil-dalil bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya yang memiliki ilmu akan Allah angkat dari kalangan mukmin biasa. Abu Muhammad Al-A'mash. Beliau ini juga gimana ya? Pernah istri beliau bilang kayak gini, kalau engkau bisa melihat, engkau akan beruntung mempunyai istri secantik aku. Aku ini wanita paling cantik. Kau beruntung punya istri sepertiku. Apa kata Al-A'mash? Kalau engkau memang cantik, kau tidak akan nikah denganku, katanya. Kata Al-A'mash, kalau kau memang cantik, engkau tidak akan nikah denganku. Macam lucu-lucu Al-A'mash ini. Barakah, terkadang beliau tegasnya luar biasa. Ketika beliau mengajari anak-anak Al-Quran, tiba-tiba ada seorang mengatakan, ya imam, jangan kau buang waktumu ngajarin anak-anak ini. Ya, jangan kau buang waktumu untuk mengajarkan anak-anak ini.
Kata Al-A'mash, uskut ya ahmak. Uskut ya ahmak. Ini kata-kata kasar sekali. Ya, diam kau bodoh. Fa innahum sigharul qaum wa sayakunu kibarul qaum wa yahfazuna dinak. Mereka ini memang sekarang ini anak kecil. Tapi nanti mereka akan tumbuh dewasa dan merekalah yang akan menjaga agamamu. Subhanallah. Ini siapa? Al-A'mash. Al-A'mash, beliau sangat keras terhadap ahli bidah, terutama ya ahli bidah ya. Nah, dan pemberaninya beliau duduk di tengah-tengah kerumunan ahli bid'ah yang sedang melakukan bid'ah, beliau mencabut bulu ketiak. Nah, ketika ditegur, masa cabut bulu ketiak di sini? Kata Al-A'mash, iya kalian dalam kebid'ahan, aku sedang mengamalkan sunnah ini. Khamsun minal fitrah, natful ibid. 5 dari fitrah, yaitu apa? Mencabut bulu ketiak. Nah, sedangkan kalian dalam bid'ah. Banyak lagi. An Abi Saleh, Abu Saleh Az-Zayyat atau As-Samman. Ya, Abu Saleh ini Az-Zayyat atau As-Samman. Dikatakan Az-Zayyat atau As-Samman karena beliau jual minyak samin. Ya, jual minyak. Ulama besar jualan juga. Bukan suatu hal yang aib ketika seorang ulama mereka mencari nafkah, berjualan, ya, berjualan, berdagang, bukan suatu hal yang aib ketika seorang alim ulama justru mereka melakukan demikian untuk memuliakan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka, tidak mengemis, ya, tidak dihinakan, memuliakan ilmu itu dengan dia berdagang. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ya, bagaimana yang terbaik dari kalangan ulama adalah mereka yang memuliakan atau yang mengagungkan ilmu yang ada pada mereka dengan tidak terhinakannya mereka dengan dunia. Itu maksudnya apa namanya? Sebagian ada orang bertumpu pada orang yang ya sebagian orang yang membantu. Ada sebagian orang yang membantu itu luar biasa. Memang sedikit pun dia tidak pernah bermuamalah dengan makhluk. Dia dengan Allah dia bermuamalah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ada yang seperti itu, mereka bermuamalah dengan Allah saja. Mereka kasih nggak pernah mereka ingat, nggak pernah mereka sebut. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah saja. Ya, ada sebagian orang yang memang dia membantu, tetapi kemudian itu disebut, kemudian justru merendahkan orang yang dibantunya, mencela orang yang dibantunya, yang seperti ini apa? Ya kita kembalinya itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan adalah bagaimana seseorang memuliakan ilmu yang ada pada dia dari orang-orang yang kayak tadi. Jelas ini ya? Ya, ini Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan tingkatan-tingkatan ulama yang memuliakan ilmunya. Nah, dari hal dunia tadi. Ya, Laits ibn Sa'ad beliau mengatakan, "Ya Imam, kenapa engkau terlalu dalam dengan dunia ini?" Kata Laits ibn Sa'ad, "Ya, aku bergelimang dunia ini agar selamat dari dunia." Jelas ya? Aku bergelimang dalam dunia, maksudnya aku ini banyak harta untuk bisa selamat dari dunia.
Ya, sebagian orang sampai melakukan hal yang haram karena memang dia nggak tahan lagi dengan kefakiran. Memang seperti itu kebanyakan. Karena itu Rasulullah SAW beliau minta perlindungan dari al-faqr. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Sedangkan hadis kefakiran itu membawa kepada kekufuran, yang anak tahu itu hadisnya dhaif. Ya, kefakiran itu membawa kepada kekufuran, kan gitu ya, masyhur ya. Hadis ini masyhur. Tapi hadis yang sahih Rasulullah SAW beliau berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari kefakiran sebelum beliau minta perlindungan dari apa? Kekufuran. Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufr wasyirk wan nifaq war riya was sum'ah. Ya Allah, aku memohon perlindungan dari kefakiran, dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari riya, dari sum'ah. Nah, mereka beberapa ulama kaya raya untuk menyelamatkan agama mereka, untuk menyelamatkan ilmu yang ada pada mereka agar tidak direndahkan oleh orang lain, agar tidak agar tidak berharap pada orang lain. Dia jelas ini ya, insyaallah ya. Baik. Nah, ini Abu Saleh Az-Zayyat atau As-Samman. Tetapi mana yang lebih afdal? Apa sih mata pencaharian yang paling afdal, Abu Saleh? Petani. Nah, Masya Allah, cepat sekali ya, misalnya. Nggak ada sedetik jawabnya ya. Nah, barakallahu fiik. Betul, itu yang dirojihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau tidak salah dalam kitab Fathul Bari, setelah beliau panjang lebar menyebutkan perbedaan pendapat para ulama mana mata pencarian yang paling baik, berdagang atau bertani, berladang. Ya. Ada yang mengatakan berdagang karena Rasulullah SAW berdagang. Ya, Rasulullah SAW itu berdagangnya sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. Beliau itu dikatakan pengusaha, dikatakan pedagang, itu sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul. Setelah diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul, nggak ada dalil Rasulullah SAW berdagang, itu nggak ada. Ya, Rasulullah SAW itu membeli banyak. Kalau membeli apakah pedagang? Enggak kan? Rasulullah membeli sarawil. Nah, sarawil Rasulullah membelinya, tapi belum ada dalil Rasulullah itu memakainya. Sarawil. Datang dari Rasulullah SAW, beliau membeli unta, membeli sapi, membeli kambing, membeli unta dari Jabir, membeli kambing. Ya. Rasulullah SAW membeli gandum. Nah, kalau menjual hanya ada satu hadis. Yang menjual pun belum tentu pedagang. Ini harus diingat juga. Ya, menjual itu belum tentu pedagang. Kalau dia menjual sekali dua kali, apa dikatakan pedagang? Enggak. Pedagang itu yang dia memang pekerjaannya seperti itu. Jual beli, dia menjual, nanti beli lagi barang, untuk dia jual lagi, kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW datang dalam hadis beliau menjual pun satu kali. Maksudnya yang datang hadis kepada kita cuma satu, yaitu Rasulullah SAW beliau menjual seorang budak. Beliau menjual seorang budak seorang budak milik sahabat yang sudah dalam keadaan fakir. Ya, sahabat ini sudah tidak bisa lagi bekerja, sakit, tidak ada untuk menafkahi keluarganya kecuali hartanya satu-satunya adalah budaknya dia itu. Akhirnya Rasulullah jual, kemudian hasil seluruh penjualan budak tersebut dikasihkan kepada sahabat ini, nggak ngambil fee, berarti bukan berdagang kan? Menjualkan. Nah, seperti itu.
Sedangkan hadis Nabi SAW, pertanian atau ladang yang dicuri oleh manusianya sedekah, yang dimakan oleh binatangnya pun sedekah, yang diambil sendiri untuk ngasih makan keluarganya pun adalah sedekah. Jadi berpahala semuanya. Ya, yang dicuri sedekah itu mah. Yang dimakan binatang kan kadang dimakan tupai, ya enggak? Dimakan, kalau padi dimakan burung. Bisa sedekah, terhitungnya pahala. Yang dia kasih makan untuk keluarganya pun adalah terhitung sedekah. Nah, di sini keutamaan mata pencaharian pertanian atau perkebunan dibanding yang lainnya. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsil Yamani Al-Imam Al-Zahabi, bisa ditulis ini ya. Al-Imam Al-Zahabi, beliau mempunyai kitab ilmu mustalahul hadis, nama kitabnya adalah Al-Mauqidhah. Al-Imam Al-Zahabi, beliau mempunyai kitab ilmu mustalahul hadis, ilmu hadis dirayah. Nama kitabnya adalah Al-Mauqidhah. Beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, Imamul Huffaz, Imam Al-Huffaz, pemimpin para penghafal hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ithnatan, hamzah di sini hamzatul wasl. Ithnatan, hamzah di sini hamzah al-wasl. Apa hamzatul wasl? Kalau seandainya ada huruf sebelumnya, waw misalnya, atau summa, atau kalimat yang lain, itu hamzahnya enggak kebaca. Seperti wasnatan, summathnatan, ya, dzalikas, misalnya dzalikathnatan misalnya, ya, hilang hamzahnya, hamzatul wasl. Kalau hamzah al-qata', ya, ada hamzatul wasl, ada hamzatul qata'. Hamzatul qata' dia dibaca hamzahnya, kapanpun dibaca hamzahnya. Kayak kalimat anta, nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang wanta, tetapi wa anta. Jelas ini ya, itu namanya hamzatul qata'. Karena itu, nah kebanyakan kesalahan orang yang baca Quran, ya, ketika ada dua hamzah, mereka hilangkan satu hamzah. Ini kita bacanya, kita riwayat Warsh, kita riwayat Hafs an Asim, ya, beda dengan riwayat Warsh. Betul, kalau ada dua hamzah, itu yang satu hilang menjadi imalah namanya. Yang satu hilang menjadi imalah namanya. Tapi kalau kita hamzatul qata' itu harus dibaca kedua-duanya. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Jelas ya? A'antum, nggak bisa antum, kebanyakan udah hilang aja tuh hamzah keduanya tuh. Antum asyaddu khalqan, itu salah. Ya, ini hamzatul qata' namanya. A'antum harus aa, nggak boleh a. Nah, kalau Warsh an-Nafi' betul jadinya imalah, itu pun bukan lurus aja a, tapi antum itu namanya imalah. Antum asyaddu khalqan, imalah. Baik.
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua hal pada manusia yang keduanya adalah kufur. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimat kufur untuk dosa apa? At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab dan meratap mayit. Mencela nasab kufrun. Meratap kematian orang yang dicintai kufrun. Rasulullah mengatakan itu kan? Kufur di sini. Yang sebelumnya banyak kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang ini kalimat-kalimat kufur yang Rasulullah SAW sebutkan untuk satu maksiat seperti sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela muslim itu suatu kefasikan dan memeranginya suatu kekufuran, kufur. Nah, dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah selama dia itu tidak menghalalkan. Beda ya, kalau menghalalkan maksiat, meyakini niyahah mah bagi saya mah enggak maksiat, boleh-boleh aja meratap. Ini sudah jelas nih kufrun kata Rasulullah SAW. Mencela boleh kok dalam Islam, mencela nasab misalnya. Dia melawan, membuat syariat tadi yang seperti itu sudah masuknya pada kategori syirik, kufur. Dia membuat syariat tadi pertama yang kita bahas, ya. Nah, atau orang yang menghalalkan, mustahil namanya. Orang yang menghalalkan. Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dia sudah membuat syariat. Dan ini hukumnya adalah syirik. Syirik adalah kufur. Nah, kalau menghalalkan, ini kafir keluar dari Islam. Jelas ini ya, karena dia sudah membuat syariat dan dia sudah memang menentang syariat Islam. Kalau kayak gitu dia nggak bersyariat Islam lagi, dia nggak berislam lagi. Ya, dia sudah tidak bernabi dengan Nabi Muhammad lagi. Dia sudah tidak tunduk lagi dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia meragukan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, apa yang disyariatkan di dalam Al-Quran, berarti dia sudah meragukan syariat Islam dan dia sudah meragukan hukum-hukum Allah. Nah, dari sisi ini, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu adalah kufur atau syirik. Syirik, jelasnya syirik itu apa? Apa namanya? Dari mana sisi syiriknya tadi? Dia membuat syariat, dan syariat itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Syara'a lakum minad din. Syara'a lakum minad din. Apakah nama Allah Asy-Syari'? Tidak. Karena Allah tidak menyebut di dalam Al-Quran nama Allah adalah Asy-Syari'. Jadi Abdus Syari' boleh nggak? Nggak boleh. Syari' itu apa? Khabar. Dikatakan, sebagian mengatakan itu sifat. Ada yang mengatakan itu adalah khabar. Allah mengkabarkan bahwasanya dirinya membuat syariat. Gitu ya. Babul akhbar awsa' min babis sifah. Wa babus sifah awsa' min babil asma'. Bab tentang pengkabaran, khabar yang datang tentang Allah itu lebih luas daripada bab tentang sifat. Ini belum Anda sampaikan dulu. Ya. Bab tentang khabar tentang Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada babus sifat. Dan babus sifat itu lebih luas daripada bab al-asma. Bab nama-nama Allah. Jadi bab nama-nama Allah itu lebih kecil daripada sifat. Sifat lebih kecil daripada khabar. Nah, syara'a itu masuknya pada khabar. Sebagian ulama mengatakan demikian karena itu, dan tidak boleh
mentakbid nama kepada apa? Kepada khobar tadi, Abdus Syari' misalnya, nggak bisa. Jadi mentakbid, menghambakan pernamaan itu hanya kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala saja. Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Musawwir, Abdul Bari, Abdul Bar, Naam, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus. Baik. Nah, apabila dia tidak menghalalkan, tadi kita sudah selesai nih. Kalau seandainya dia menghalalkan, maka dia kafir yang keluar dari apa? Dari Islam. Ini sudah sepakat seluruh ulama, semuanya sepakat yang seperti ini. Kalau saya membolehkan, menghalalkan sholat tanpa wudu, maka dia kafir pada saat itu. Jelas ya? Karena dia sudah melawan syariat Islam, dia melawan Allah, sama dengan iblis. Ya. Walaupun dia menyatakan la ilaha illallah sebagaimana iblis, dia mengakui rububiyah Allah sebagaimana iblis, dia mengakui asma wa sifat Allah sebagaimana iblis, tapi dia menentang syariat Allah sebagaimana iblis, menentang syariat Allah, disuruh sujud nggak mau. Ana khairum min, dilawannya Allah, dia membuat alasan-alasan yang itu semua nggak masuk akal. Yang penting saya melawan, nggak mau. Jelas ini? Demikian pula misalnya ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau dia tadi membuat, misalnya saya membolehkan, menghalalkan untuk sholat itu nggak pakai wudu, misalnya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum la yaqbalullahu salata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda. Dalil wajibnya wudu sebelum sholat. Jelas ini insyaallah? Baik. Nah, itu selesai. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya dia tidak menghalalkan. Rasulullah menghukumi di sini pun kufur juga. Ya. Wa fihi aqwal asahhuha anna ma'nah huma min a'malil kuffar wa akhlaq al-jahiliyah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, makna hadis Nabi SAW ini, dari sekian banyak pendapat para ulama tentang hadis ini, tentang kufur yang dimaksud ini, kata Imam Nawawi, yang paling sahihnya adalah dua perbuatan tersebut, mencela nasab dan an-niyahah, meratap mayit, adalah perbuatan orang kafir, perbuatan atau akhlak orang jahiliyah. Ini perbuatan orang kafir. Suka mencela nasab, kamu tuh keturunan ini, kamu tuh dari suku ini, itu jahiliyah itu. Ya, itu perbuatan orang kafir, jahiliyah. Jadi terukur kebodohan seseorang, ya, dengan apabila dia sudah mencela nasab. Mencela apa? Mencela nasab, mencela kesukuan, mencela orang tua, masuk ke sini semua. Ya. Oh, berarti orang ini nggak belajar agama ya. Kalaupun belajar agama, orang ini tetap dia nggak bisa mengamalkan, bahkan bisa berbahaya. Ya. A'malul kufar wa akhlaqul jahiliyah, karena orang-orang jahiliyah seperti ini kerjaannya. Ya, dia merendahkan suku-suku, kabilah-kabilah. Ya, dibuat kasta-kasta. Ini kasta rendahan. Baik. Walaupun memang terkadang ada ya garis darah pada suatu suku itu yang membuat dia ini pemberani, apa namanya, ada darah yang membuat orang ini jadi pemberani gitu ya. Maksudnya apa ya? Ada sifat kesukuan. Itu memang ada, bisa masuk ke sana tuh.
Ya, suku ini terkenal dengan pemberaninya, suku ini terkenal dengan dermawannya, yang baik-baik aja lah yang kita sebut. Ya, baik. Untuk mencela suku, untuk mencela ras, itu hukumnya haram, dosa besar, dan ini perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang jahiliyah dulu. Kayak gitu. Ini ditinggalkan. Ya. Nah, sebagian kaum muslimin mereka yang masih melakukan seperti ini, nah inilah terukur dengan apa namanya? Hadis ini. Kufrun. Nah, Islam itu bagaimana bagaimana orang lain itu senang dengan ucapan kita. Jangan sampai orang lain itu sakit dengan ucapan kita, ya kan? Ya. Bagaimana Islam ini menyatukan kaum muslimin, bukan justru mencerai-beraikan, memecah belah, merusak kaum muslimin. Tujuan Islam itu ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati manusia, bukan untuk memecah belah, bukan untuk mencerai-beraikan, bukan untuk membuat perselisihan, bukan untuk mengelompok-kelompokkan. Enggak, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Nah, inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, dakwah menyatukan umat. Bukan untuk mencerai-beraikan umat. Oh, kalian itu dakwahnya dakwah suka mencerai-beraikan, kan gitu. Kalau yang kalian maksud adalah mencerai-beraikan antara al-haq dengan batil, Islam dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, syirik dengan tauhid, betul, memang Islam turunnya itu kayak gitu memang, ya kan? Kalau yang kalian maksud dengan dakwah salafiyah adalah dakwah mencerai-beraikan, ya. Yang kalian maksud dengan mencerai-beraikan itu adalah memisahkan antara syirik dengan tauhid, sunnah dengan bid'ah, al-haq dengan batil. Benar, memang iya dakwah Ahlussunnah kayak gitu. Itulah dakwah seluruh nabi, dakwah seluruh rasul. Tapi kalau kalian maksud bahwasanya dakwah ahli sunnah itu adalah dakwah untuk memecah belah kaum muslimin, tidak. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah bahkan mereka berupaya untuk menyatukan kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin ini satu dalam mereka beragama, dalam mereka berislam. Tidak memahami Islam ini menurut dia, tidak memahami Islam ini menurut saya, tidak memahami Islam ini menurut Anda, tidak saya, tidak Anda, tidak dia, tetapi dipahami Islam ini sesuai hanya dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Udah bersatulah kaum muslimin, enggak menurut golongan A, kelompok B, partai C. Itulah perpecahan, disitulah perselisihan. Nah, dakwah salafiyah dia tidak mengerucutkan jamaah manusia kepada satu ustadz saja, kepada satu guru saja, ulama saja. Betul, dakwah salafiyah mengerucutkan manusia hanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Kalau ke ustadz ini, fulan, ke masjid ini, ke ma'had ini, enggak. Kalau kayak gitu itu bukan dakwah salafiyah, itu dakwah tahazzub, namanya hizbiyah. Apa dakwah hizbiyah? Dakwah yang menyeru untuk untuk diri dia, ya, misalnya dia mengajak orang-orang untuk kembali ke kelompok dia saja,
kembalinya ke ustadz dia saja, kembalinya ke masjid dia saja, ma'had dia saja. Selain ma'had dia bukan salafi, selain ustadz dia bukan salafi, misalnya kayak gitu. Ini namanya tahazzub. Enggak demikian dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak demikian dakwah salafiyah. Nah, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab dihukumi kufur, ya. Bagaimanapun apapun bentuk mencela nasab di dalam Islam ini adalah kufur, dosa besar, ya, termasuk dari kabair, dosa yang sangat besar, ya, karena di sini diancam dengan kalimat kufur. Tetapi kufur duna kufur, kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil ma'ruf waqsidillahi bil muqsitin. Kemudian apa? Ya terus apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Setelah menyebut perselisihan, setelah menyebut peperangan antara dua kelompok muslim, Allah nyebut apa? Mukmin yang tadi ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jelas ini ya? Ya, walaupun apa kata Rasulullah, wa qitaluhu kufur, memerangi muslim adalah suatu kekufuran, tetapi kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetap mereka bersaudara, Di surat Al-Baqarah tuh, orang yang membunuh seorang muslim yang membunuh saudaranya muslim dengan sengaja pun tetap dikatakan akhi, tetap saudaranya, enggak sudah tidak tidak bukan berarti kufur yang keluar dari Islam, tetap saudaranya. Nah, ya, nah masuk pula lah dalam kategori yang berhukum dengan selain hukum Islam, ya, kufur. Tetapi kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, selama dia tidak meyakini bahwasanya hukum buatan manusia itu setara atau lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meyakini hukum yang dibuat oleh manusia itu setara dengan Al-Qur'an atau lebih baik daripada Al-Qur'an, iya betul, dia keluar dari Islam. Jelas ini ya? Seperti Qaddafi, tahu Muammar al-Qaddafi, siapa itu? Presiden Libya. Dia mengatakan hukum yang dia buat itu lebih baik daripada Al-Qur'an. Kafir, dihukumi oleh para ulama, dia itu kafir. Nah, wan niyahatu 'alal mayyit, an-niyahah 'alal mayyit, meratap mayit, kematian orang yang dicintainya, menangis, hukumnya boleh di dalam Islam. Rasulullah SAW pun menangis ketika putra beliau wafat, ketika Ibrahim wafat, Rasulullah SAW menangis. Ketika cucu beliau wafat, Rasulullah SAW menangis. Sahabat bertanya, Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah, apa ini ya Rasulullah? Hal ya rahmah, ini adalah rahmah, kasih sayang, nangis, ya, nangis, rahmah yang ada pada hati manusia. Melihat cucunya meninggal, melihat anaknya meninggal, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Mata ini berurai air mata, wahai Ibrahim. Mata ini berurai air mata. Hati ini sangat sedih dan perpisahan kami dengan engkau sangatlah menyedihkan, wahai Ibrahim. Ini kata Rasulullah SAW. Boleh menangis, hukumnya apa? Boleh. Yang tidak boleh adalah meratap. Bagaimana itu niyahah? Niyahah diperinci oleh Rasulullah SAW seperti darbal khudud, laisa minna man darabal khudud, pipi, menampar-nampar pipi, ya, wasyaqqal juyub,
kemudian mencabik-cabik leher baju. Leher baju namanya ini kan ya. Ya, ini juyub, leher baju. Nah, wasyaqqal juyub. Kemudian dalam hadis yang lain, ana bari minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Aku berlepas diri dari wanita yang saliqah, ai rafi'ah aswatuha, yang mengeraskan suaranya dalam menangis, meratap. Nah, bentuk meratap adalah keras suaranya dalam menangis. Wal haliqah, yang menggundul rambutnya, ya, digunting-gunting rambutnya ketika tertimpa musibah. Wasyaqqah, yang mensobek-sobek bajunya, mensobek-sobek kain, mensobek-sobek apa. Masuk ke sana yang memukul-mukul dinding, yang menendang-nendang, yang ngadagor-dagorkeun hulu. Apa bahasa Indonesianya apa? Yang mengantuk-antukkan kepala gitu ya. Mengantuk. Yang ngadagor-dagorkeun hulu bahasa sudah pas. Mereka yang sengaja kumisnya dipanjangin, jenggotnya dipanjangin, rambutnya dipanjangin karena tertimpa musibah, memakai baju yang jelek, yang kumuh, enggak ganti-ganti baju. Ini termasuk niyahah. Jelas ini ya, ini termasuk yang diharamkan. Sebagian orang nggak sadar niyahah itu kayak gini, padahal dia ada sampai jenggotnya biasanya, ya jenggot, apa tadi Anda bilang apa tadi? Mencukur jenggot atau memanjangkan jenggot? Dia apa namanya? Memanjangkan jenggot hukumnya masyru', ya enggak? Dia memanjangkan jenggot karena tertimpa musibah, bukan karena itu adalah sunnah. Jelas gak ini? Ya. Yang diperintahkan kan mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Nah, ada sebagian orang itu yang dia biasa klimis-klimis, nggak pakai jenggot. Dia panjangkan jenggot dalam rangka meratap. Jadi kelihatan kucel gitu. Ya. Rambut gitu juga. Nah, banyak bentuk niyahah. Sebagian daerah berbeda dengan sebagian daerah yang lain. Bahkan sebagian itu menyewa orang untuk menangis, menyewa orang untuk meratap. Ada ya orang yang disewa untuk nangis berhari-hari itu. Mantap ya. Maksudnya ada aja maksudnya kayak gitu. Kalau dulu memang betul di zaman Nabi SAW ada kebiasaan solidaritas. Tetangganya yang wafat ya ikut bantu nangis, bukan dibayar, ikut ngebantuin nangis. Kisah siapa itu? Ummu Salamah. Ketika wafat Abu Salamah, mata Abu Salamah masih terbuka ketika wafat. Kemudian Rasulullah SAW tutup mata Abu Salamah dan Rasulullah berkata, inna ruh tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu diikuti keluarnya itu oleh mata, oleh penglihatan. Makanya orang yang meninggal terkadang matanya apa? Terbuka, dia melihat ruhnya dicabut. Ya sekarang kan kita nggak bisa melihat ruh kita kan, tapi ketika dicabutnya ruh tersebut, inna ruha tabi'ahul basar, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya ruh itu diikuti keluarnya itu. Nah, kan ditutup matanya oleh Rasulullah SAW, mata Abu Salamah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Abu Salamah, Allahumma rfa' darajatahu fil illiyin. Ya Allah, tinggikanlah derajatnya di illiyin. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada Ummu Salamah, Allahumma jurni fi musibati hadza wa khlufi khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Rasulullah pulangnya mau keluar rumah nih. Pas keluar rumah datang ibu-ibu datang untuk membantu Ummu Salamah, nangis. Marah di sana Rasulullah SAW. Apakah kalian mau memasukkan lagi setan yang sudah keluar dari rumah ini? Nah, Rasulullah SAW ketika mendengar istri dari Ja'far ibn Abi Talib menangis keras, kata Rasulullah SAW, suruh diam. Datang sahabat ke istri Ja'far, kalau nggak salah Asma binti Ummais. Kata Rasulullah, diam. Nggak mau diam, nangis terus. Suruh diam. Rasulullah nggak mau diam, dia suruh diam. 3 kali baru Rasulullah marah. Ya. Jadi memang tidak boleh menangis dengan apa? Meratap keras suaranya, nggak boleh. Kemudian al-mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi alaih, al-mayyit yu'adzab bima niha alaih. Si mayit itu diazab karena ratapan keluarganya kepadanya, karena tangisan berlebih. Ya, ratapan maksudnya keluarganya kepadanya, bukan tangisan biasa. Kalau tangisan biasa tadi hukumnya apa? Boleh ya, tapi kalau tangisan berlebih yaitu ratapan, hukumnya nggak boleh, hukumnya haram. Nah, si mayit itu diazab. Kok bisa diazab? Si mayit kok bisa diazab karena perbuatan orang yang masih hidup. Ingat ini ya, kalau si mayit dia mewasiatkan kepada keluarganya, kalau mati dibuat niyahah, harus diratapi, bahkan sewa orang untuk meratapi, disebutkan syair. Orang kebiasaan jahiliyah kayak gitu, ya. Aku adalah orang yang paling berhak untuk kalian ratapi. Ketika aku meninggal nanti, maka merataplah kalian akan kematianku. Syair-syair Arab pada saat itu, ya. Maka orang yang seperti ini ketika mati dan ditunaikan wasiat tersebut oleh keluarganya, meratap keluarganya, menangis keluarganya, maka apa? Yu'adzab, dia diazab karena ratapan keluarganya kepadanya. Jelas ini? Kalau tidak, si mayit nggak pernah mewasiatkan seperti itu, bahkan mengingatkan kepada keluarganya, tidak boleh meratap, tidak boleh nangis berlebih-lebihan. Masih juga ketika meninggal benar aja ternyata nangisnya berlebihan, meratap berlebihan, maka si mayit nggak akan diazab. Ya, jadi al-mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi alaih, al-mayyit yu'adzab bima niha alaih. Maksudnya adalah karena kelapangan, atau dia lapang nih, dia nggak mewasiatkan, tapi dia disebutkan nanti kami akan meratap kalau engkau mati. Dia lapang, dia diam-diam aja, tidak mengingkari, dia pun kena azab di sana. Jelas ini ya? Baik. Nah, kenapa yang seperti ini? Karena ini menentang takdir, menentang perbuatan Allah. Ya, Allah sudah menetapkan. Nah, Allah sudah menetapkan ketetapan-ketetapannya, al-qada wal qadar. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, kemudian dia mencoba untuk menentangnya. Ya. Dia ingin melawan takdir. Dia tidak senang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmah. Baik. Masuknya dosa besar dari sisi itu lagi, banyak lagi. Baik, karena ini waktu ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.